Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, saya ingin menyampaikan sesuatu yang secara komprehensif, secara utuh apa sebenarnya yang terjadi sehingga tidak dipotong-potong. Dan pagi ini tanggal 28 Desember setelah saya berpikir panjang, setelah sholat subuh tadi dan sholat malam, supaya tidak kemana-mana isu yang berkembang saat ini, saya ingin menyampaikan secara pribadi permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua halayak atas kegaduhan yang terjadi, dan permohonan maaf kepada semua ketua-ketua ormas kesukuan apakah itu suku Madura dan suku Ambon dan seterusnya, atau Maluku dan seterusnya. Saya ingin mendudukkan persoalan ini secara utuh, sehingga kepada seluruh yang nonton dalam video ini, tolong sampai selesai apa yang sebenarnya terjadi. Kawan-kawan, persoalan ini sesungguhnya bukan persoalan ormas, tetapi persoalan pribadinya yang bersengketa antara Pak Samuel dengan Nenek Elina, yang kebetulan saja itu meminta tolong kepada Pak Yasin pada bulan Juli, sekitar bulan Juli, dan melakukan langkah dan upaya secara persuasif, secara mediasi, dan Anda bisa cek secara utuh video yang saya klarifikasi, dan itu ada bukti bahwa Pak Samuel yang punya bukti alas hak itu. Saya tidak dalam posisi ingin masuk kepada substansi itu, tetapi ini adalah bagian dari narasi yang sesungguhnya perlu kami sampaikan kepada seluruh halayak. Cacian, makian, jangan ke semua orang. Ke saya saja tidak ada masalah. Saya terima dengan besar hati, silakan hina dan seterusnya. Bahwa bagi ini dugaannya bagian operasi daripada intelijen, itu lain soal. Seolah-olah mendiskreditkan kesukuan supaya menjadi gaduh. Apakah ada orang menunggangi, itu kita tidak tahu. Tetapi yang jelas saya berhusnudzon bahwa persoalan ini ada pihak-pihak yang berkepentingan. Apa yang perlu saya sampaikan? Saya ini asli Surabaya. Saya lahir di Surabaya. Maka jangan dibenturkan orang Madura dengan Surabaya. Itu yang paling pokok. Saya lahir di Surabaya, saya mondok, kemudian saya kuliah, dan saya aktif di gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di GMNI. Saya belajar Marxisme, Soekarnoisme, Marxisme, beberapa falsafah atau ideologi-ideologi lainnya yang saya ingin belajar beberapa dari pasti ahli sunnah wal jamaah, pasti saya belajar. Nah, tapi persoalan ini beberapa hari terakhir mengarah ke rasisme. Ini bahaya ini. Ini memecah belah. Ingat, saya kembali, tolong tonton sampai selesai penjelasan saya ini. Jangan dipotong-potong. Ini bagian dari orang-orang yang karena kepentingannya di media seolah-olah ingin mengaburkan apa yang sebenarnya terjadi. Kawan-kawan, bahwa di pasal 28E ayat 3 konstitusi kita
memberikan memberikan prinsip bahwa orang berserikat itu, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu sudah diatur dan itu adalah hak daripada warga negara. Sehingga orang membentuk sebuah ormas itu sah-sah saja. Orang membentuk sebuah ormas. Dan itu sudah dilakukan verifikasi di Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal atau di Dirjen AHU. Itu sudah diverifikasi. Dan sudah ada SK Menkumhamnya, ormas-ormas termasuk Madura asli sejarah ini. Ini sudah ada. Sehingga apa? Kenapa dikaitkan dengan kesukuan dan seterusnya? Saya berkomitmen bersama kawan-kawan, bersama pengurus melakukan hal-hal yang baik. Ada lembaga bantuan hukum, ada di soal sosial kesehatan, ada kita punya beberapa ambulan, bahkan 14 sampai 15 sekarang, yang terus kita abdikan. Tetapi kenapa framing ini seolah-olah jelas, seolah-olah diarahkan kepada kesukuan Madura? Ini bahaya. Pak Yasin itu Anda tidak pernah ngecek para netizen, para halayak, beliau itu orang mana? Apakah betul dia lahir di Madura? Apakah betul dia asli Madura? Silakan dicek. Jangan berstatement. Dan kita tahu yang menjadi framing pada saat itu sidaknya Bapak Wakil Wali Kota Surabaya yang mengatakan pakai baju Madas. Pak Armuji, tolong, Anda itu senior saya di GMNI, Anda ketua PDIP Surabaya, jadi contoh, ayolah fair menilai ini. Anda kemarin telepon saya sengaja tidak mau sebenarnya untuk hadir karena saya tidak ingin nanti di framing lagi seolah-olah saya minta maaf kepada Anda. Saya tidak mau. Itu saya sudah rapatkan beberapa pengurus, saya mau. Ini foto. Ini Anda nanti bisa dilihat. Ini fotonya bukan itu. Ini naga ada 2025. Ini baju Imlek. Bukan baju Madas. Mana yang ada tulisannya Madas? Pak Armuji, tolong Anda jangan begitu. Ayolah, Anda yang memulai duluan, maka Anda yang harus mengakhiri ini semua. Silahkan netizen mendukung Pak Armuji, silahkan. Karena saya tahu bahwa akun-akun yang dibuat itu akun-akun yang tidak jelas yang mengomentar. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama saudara-saudara orang-orang Madura. Saya minta maaf. Bahkan ada pembubaran, bubarkan Madas dan seterusnya dan seterusnya. Ini diatur di dalam konstitusi kita. Kita punya tujuan, visi dan misi yang mulia sesungguhnya. Bagaimana masukan-masukan dari masyarakat itu menjadi ormas ini memberikan pendampingan kepada masyarakat, memberikan edukasi terhadap masyarakat. Kami sudah lakukan itu. Kami belajar hukum. Beberapa pengurus, ketua-ketua kami kumpulkan untuk belajar KUHP nasional dan KUHAP yang baru dalam rangka menyongsong era baru penegakan hukum. Tolong ini sampai selesai. Ya. Selanjutnya, betul, ya, benar Pak Yasin itu menjadi dari keanggotaan Madas itu tergabung yang di-SK-kan oleh Kemenkum. Ya, di Kemenkum kami terbit itu 24 Oktober 2025. Dan itu kejadiannya Pak Yasin itu jauh sebelum ini viral. Baru Desember sekarang. Beberapa hari, tanggal 23, 24 itu. Pak, itu kejadian Agustus. Kawan-kawan, apa sebenarnya yang menjadi dugaan kuatnya itu? Saya berharap kepada seluruh masyarakat tetap kawal perkara Tuban.
Ini seolah-olah mau dihilangkan apa yang menjadi pergerakan kita, apa yang menjadi tuntutan kita kepada Kapolri dan Kapolda Jawa Timur untuk mem-PTDH dan mengusut ada dugaan pemotongan dana operasional di Polres Tuban atas dasar laporan hasil penyelidik LHP yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Ini harus dilakukan. Kami ini cinta. Sampai saya mohon maaf kepada orang tua kita, Prof. Mahfud, seolah-olah kami ini ormas Madas yang tidak terlibat sama sekali persoalan itu menjadi tercoreng. Dan bahkan kemarin kami sayangkan ada sekelompok orang yang mengaku arek Surabaya yang mengeklaim itu merusak kantor Madas. Itu yang disebut dengan premanisme. Tolong Kapolda Jawa Timur, ini lakukan pengusutan. Ini sudah rasis. Saya berharap penegakan hukum. Ini KUHP, saya sudah pelajari. Saya sudah mengajar ini. KUHP yang baru, saya ajari kepada kawan-kawan mahasiswa. Ini untuk belajar kita bersama. Silahkan proses Pak Yasin itu sesuai dengan hukum yang fair. Dengan hukum acara yang benar. Silahkan penjarakan. Tapi tanggal 2 Januari kita akan memberlakukan KUHP yang baru dan KUHP yang baru. Konsekuensinya maka harus memperbarui seluruh penyelidikan dan penyidikan untuk bicara kepada KUHP dan KUHP yang baru. Ini. Silakan lagi-lagi tolong sampai selesai dan utuh memberikan penjelasan saya. Mendengarkan penjelasan saya. Persoalan Polres Tuban, saya terus melakukan langkah-langkah. Saya ngeri, saya cinta terhadap institusi Polri ini. Saya cinta, saya eman sekali, miris ketika ada brutalnya begitu pada saat itu. Kapan segera dilakukan sidang etik dan sampai hari ini proses penyelidikan terkait tindak pidananya belum ada. Ada apa ini? Ada apa ini? Coba Pak Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, saya sudah laporan. Kenapa tidak dilakukan? Kalau mau fair, oke. Ya sudah Pak Taufik, tidak perlulah dilaporkan. Ya sudah, ayo kita bicara. Jangan tidak ada kejelasan. Di dalam KUHP yang baru, kalau ada laporan pengaduan 14 hari tidak ditindaklanjutin, itu di dalam KUHP yang baru nanti itu ada upaya-upaya yang ada. Saya sudah belajar, saya sudah mengajar KUHP baru itu. Ya, itu. Saya asli Surabaya juga. Saya lahir di Surabaya, saya cinta terhadap Surabaya ini. Saya tidak ingin persoalan ini dinarasikan kemana-mana ke rasis ini. Sudah jauh daripada hal-hal yang yang di luar daripada hukum dan substansi yang ada. Bahwa jelas keberadaan Madas punya hak konstitusional yang diatur di dalam konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28E ayat 3. Itu yang harus Anda anukan. Sehingga saya mendorong sekali lagi silahkan proses. Bahkan Pak Yasin tolong cekkan kalau bisa sebagai komitmen Ketua Umum untuk sejauh mana perkara saya. Oke, silakan dilakukan pemanggilan, dimintai keterangan, dilakukan proses gelar perkara, diekspos, dilakukan kalau memang itu dirasa dalam proses eksposnya itu ada perkara gelar perkara khusus, nanti tim kuasa hukumnya dihadirkan. Itu proses-proses yang fair. Karena kita tahu pasal 28 ayat 1 equality before the law, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, itu kesamaan di depan hukum itu sama semuanya. Jadi itu tolong semuanya perjelas persoalan ini. Saya minta maaf kepada seluruh para sesepuh yang seolah-olah mencoreng marwah daripada suku Madura. Saya ini ingin mengedepankan nilai-nilai etika, tetapi ini di-framing kemana-mana. Dan di mana yang mengatakan, saya sudah cek dan silakan
para netizen, coba dicek itu. Gimana itu? Betul itu foto-foto yang dibuat itu adalah anggota kita yang itu pada pelantikan. Pelantikan ini baru ada pelantikan di bulan Oktober kurang lebih itu. Tetapi kenapa kok framingnya seperti itu? Saya tidak tahu, silahkan tanyakan pada rumput yang bergoyang. Selanjutnya, kepada seluruh sesepuh, seluruh orang Madura yang ada di seluruh Indonesia, saya minta maaf. Saya minta maaf kalau ini ke arah rasis, ke arah seolah-olah orang Madura seperti ini, seperti itu. Itu tidak ada. Itu tindakan pribadi dan bisa dicek Pak Yasin itu orang mana, silakan. Dan bisa dicek foto-foto kita sudah sebarkan. Menilai secara komprehensif lah. Lihat itu foto yang ditayangkan pakai baju apa yang sebenarnya. Bukan pakai tulisan Madas itu. Tolong, perusakan yang terjadi, kami tidak melakukan langkah apapun. Saya menahan diri perusakan yang terjadi karena kami akan melakukan langkah-langkah nantinya. Kita pelan-pelan saja. Ya. Dan siapa yang mengacak-ngacak kemarin kepada yang punya akun Viral for Justice itu, saudaraku, ayo kita ketemu, kita dialog ya, bagaimana ini mencari solusi konkret. Silakan upaya-upaya apapun dilakukan, tapi kemarin gerakan kemarin yang melakukan perusakan itu kami menahan diri. Karena itu bagi saya, itu karena ketidaktahuan masih. Bahkan ada informasi yang ikut itu, dia tidak tahu, cuma ikut-ikutan saja. Oke, kalau marah silahkan marah ke saya. Kita diskusi, kita ngobrol, kita silaturahmi. Ayo kita berbicara secara utuh, apa sih konsep ke depan untuk membangun negara ini. Membangun Jawa Timur dan Surabaya ini, bahkan bagaimana Anda, benarkah Anda itu arek Surabaya? Bisa dicek, bukankah informasinya Anda itu orang Sidoarjo? Anda fair ini. Kalau Anda Surabaya, saya berKTP Surabaya, saya kuliah, saya sekolah di Surabaya, saya cinta terhadap Surabaya ini. Maka apakah Anda betul? Tolong kepada semuanya, cekkan kepada netizen, cekkan yang punya Viral for Justice itu. Betulkah dia orang Surabaya? Apakah dia ada dugaan-dugaan yang seperti saya tidak inginkan? Silakan cek netizen semuanya untuk biar tahu semuanya. Dan silakan caci saya dan jangan caci suku Madura, apalagi para sesepuh. Sudah ke saya saja semuanya. Saya berbesar hati menerima. Gak apa-apa. Ini semua akan kita lalui hal ini. Saya akan lalui pelan-pelan. Kita lihat pergerakan untuk mengawal sebuah proses hukum yang terjadi berkaitan dengan warga Tuban ini demi untuk menegakkan keadilan, bahwa tidak boleh ada kekerasan karena itu melanggar sebuah prinsip di dalam hak asasi manusia. Saudara, saya ini orang yang melanjutkan yang tadi, selain saya sebagai aktivis GMNI, saya juga selalu mendampingi orang-orang yang butuh bantuan hukum, yang secara prodeo kita lakukan. Anda bisa lihat, cek, kita bantu orang mencuri ayam karena ingin dinafkahi, ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum rumah sakit, dan juga ada perkara tindak pidana korupsi yang dikriminalisasi, dan perkara-perkara yang kami lakukan. Anda bisa lihat, cek beberapa postingan yang sebagian yang kita tangani bersama kawan-kawan di kantor. Ini menunjukkan iktikat baik saya bahwa penegakan hukum di Republik ini harus fair, tidak ujuk-ujuk seperti brutal dan seterusnya, melakukan penganiayaan, orang disuruh paksa mengaku. Ingat, di dalam KUHP yang baru
pengakuan tersangka itu tidak lagi menjadi hal yang dominan, karena sudah ditambahkan ada beberapa alat bukti yang bisa dijadikan alat bukti di proses. Pasal 235 KUHP yang baru, apa saja yang menjadikan alat bukti, itu kita bisa baca kita semua. Ini saya membantu beberapa korban-korban daripada pinjol, kemudian perkara-perkara yang kita tangani, ini kita semua kita lakukan. Penangkapan yang dilakukan oleh waktu itu beberapa bulan yang lalu oleh oknum Polda Riau juga kita bantu, yang dituduh sepihak seolah-olah ini melakukan bandar besar, tapi itu tidak benar. Ini Anda bisa cek lah di VT saya, silakan Anda profiling semua netizen. Saya ingin kemudian fair menilai ini semua, bahwa berorganisasi masyarakat punya niatan, tujuan, visi dan misi yang mulia, dan itu punya azas hukum, prinsip hukum di dalam konstitusi kita, di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa semua advokat, jaksa, hakim, polisi ini sama sebagai penegak hukum statusnya, sehingga dia punya hak yang sama. Itu sekali lagi, terakhir ini saya mohon maaf sekali, sebesar-besarnya mohon maaf kepada seluruh masyarakat atas kejadian ini. Ayo kita fair, silakan jangan dipotong-potong video ini secara utuh. Persoalan klarifikasinya Samuel, terus peristiwa itu terjadi kapan, dan saya mendorong penegakan hukum di Polda Jawa Timur ini fair dan berkeadilan. Silahkan dilakukan proses penyelidikan, bahkan kalau perlu pada penuntutan dan proses eksekusi, peradilan sampai eksekusi di pengadilan. Itu fair saja. Jangan ke arah ras. Ini sudah beda ini. Ini seolah-olah rasis sudah. Ini dan itu di dalam pasal 28, 241 di dalam KUHP kita, 4142, 24142 itu diatur dalam rasisme. Itu tidak boleh. Itu sangat melanggar prinsip. Itu sebuah dugaan tidak pidana. Perusakan kemarin itu kami kutuk keras bahwa itu sebagai arogansi dan premanisme yang dilakukan. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Surabaya. Saya siap dicaci, dimaki, tetapi ayo kita fair menilai ini, dudukkan persoalannya bahwa ini sesungguhnya persoalan hukum persengketaan antara tanah. Ya, saya sesungguhnya di kantor saya ini secara pribadi saya menghindari perkara-perkara tanah, karena memang tidak saya khusus perkara pidana khusus, pidana umum, hukum tata negara, saya menghindari. Karena kenapa? Kita akan kembali ke tanah semuanya, kita akan meninggal, kita akan mati. Kita menghindari itu. Tetapi ada tim kita yang saya pribadi saya tidak mau kalau urusan tanah itu terlalu masuk, karena pasti tanah itu urusannya lama, urusannya itu sudah tidak sehat sekarang. Bahkan sudah disampaikan proses hukum kita ini kadang kan ini dianggap dalam proses eksekusi itu biayanya mahal, pasti pakai pengamanan ratusan juta kalau besar seperti itu, apalagi ada penolakan dari pihak termohon eksekusi. Ini saya ingin menyampaikan ini secara komprehensif sampai para sepuh ini bersuara, sampai malu, sampai kok seperti ini. Ini banyak tokoh-tokoh hebat orang-orang Madura yang berjasa dalam republik ini, tetapi karena kesalahan yang di framing ini, misalnya Pak Yasin bersama Pak Samuel, orang, mohon maaf juga ada rasisnya ini seolah-olah semua salah. Ini kan tidak fair penilaian seperti ini, sangat tidak elok. Banyak orang-orang pintar, semua suku, Ambon, dari Maluku,
dari NTT, dari Papua, banyak orang-orang pinter, orang-orang suku. Karena disitulah kemajemukan ini kita bersatu di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tolong jangan rasis. Sudah, yang melakukan sebuah tindak pidana kejahatan, yang melakukan arogansi, preman, kita support itu semuanya. Kita dukung apa yang menjadi keinginan negara untuk mengamankan masyarakat, melayankan wilayah umum, ini kita dukung semuanya. Alhamdulillah pemerintah kota akan membentuk satgas anti premanisme, saya dukung itu, kita dukung itu semuanya, kita support. Tetapi jangan rasis, mengatakan sebuah suku ini suku itu, sekarang tidak boleh. Coba lihat di beberapa negara di Amerika itu, kalau Anda melihat yang disebut dengan Madura, Anda pasti ditangkap di situ. Karena itu tidak boleh di dalam konstitusi Amerika itu. Disinilah yang harus kita dudukkan. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ayo kita dudukkan. Kita dudukkan persoalannya ini persoalan Pak Yasin, kita dukung Polda untuk segera melakukan upaya-upaya yang ada proses hukum yang fair dan berkeadilan. Tanyakan betul gak Bu Elina itu punya surat tanah. Dan teman-teman jurnalis terima kasih sudah memviralkan, teman-teman televisi, tetapi harus fair. Anda belum mengkonfirmasi kepada saya, para televisi, Anda fokus saja Pak Armuji, Anda fokus saja William, pengacaranya Bu Elina. Tetapi bagaimana sebenarnya keterlibatan kami ini? Bagaimana? Betul nggak Ormas Madas ini terlibat? Ini kan tidak terkonfirmasi. Oknum ormas, dan seterusnya. Kami berharap menegakkan hukum dan framing ini sudah jangan kesukuan, jangan rasis, ke saya aja. Ya, ke saya aja. Supaya ini puas semuanya. Ada yang komentar kemarin yang punyanya Pak Samuel, jangan ditutup komentarnya, saya akan buka ini supaya Anda bisa memberikan komentar yang fair, dan apakah mau caci, mau hinaan, mau pujian dan seterusnya, terima kasih kepada semuanya. Semoga yang mencaci itu diampuni dosanya dan sejahtera hidupnya, dan saya tidak ada masalah ini. Saya minta maaf kepada para sesepuh, kepada seluruh masyarakat Madura. Kita punya program yang baik keormasan Madas ini. Tidak ada niatan untuk merubah mindset atau menjelek-jelekan orang Madura. Tidak ada itu. Terima kasih. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.